Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Kapolres yang saya hormati, Ibu Wakil Bupati, Pak Sekda, rekan-rekan eksekutif, saya hormati, saya mengatakan izin Pak Bupati, saya menjawab langsung pertanyaan. Untuk legislatif, Pak Sekda sudah melayangkan surat undangan, namun tidak bisa hadir karena ke Mendagri, berangkat ke Mendagri, 4 pimpinan. Salah satunya yang ditanyakan juga mengenai beberapa aturan hukum atau batasan hukum terkait dengan peraturan bupati dengan tunjangan DPRD. Ini kan Izin masuk ke pasal, mungkin yang terhormat Bupati serta jajaran, Bapak Kapolres juga serta jajaran, serta rekan-rekan seperjuangan. Hari ini tentunya kedatangan kami ada beberapa maksud yang ingin disampaikan, Pak. Mungkin agenda hari ini adalah agenda lanjutan daripada agenda kemarin yang sempat terpotong, Pak. Karena berbicara substansinya hari ini itu pembicaraan mengenai peraturan bupati, gitu kan. Tentunya ini saya harap selaku korlap dapat dihadiri oleh Bapak juga selaku pimpinan di pemerintah daerah. Nah, maka daripada itu, alhamdulillah hari ini terima kasih juga sudah siap mewadahi ataupun menyambut kedatangan kami dalam membawa apa yang memang sudah seharusnya kita bicarakan, Pak. Tentu ini sudah menjadi rahasia umum di tatanan masyarakat, ya Pak, ya, terkait apa yang terjadi sehingga ini membuat gejolak, Pak, sehingga perlunya penyambung daripada masyarakat kepada Bapak melalui kami. Nah, tentu persoalan-persoalan yang hari ini terjadi ini pasti akan kita sampaikan, dan juga kita akan meminta sudah sampai mana sih, karena sebetulnya kalau berbicara tunjangan dulu waktu September 2025 kita juga sudah pernah komunikasi, sudah pernah audiensi dengan Bapak. Pada waktu itu di Cipayung Plus juga kita komunikasi, audiensi di sini juga tempatnya. Nah, mungkin ini adalah kegiatan lanjutan daripada daripada bulan September kemarin gitu. Nah, tentunya mungkin nanti rekan-rekan kami juga akan menyampaikan terkait apa yang sudah seharusnya disampaikan, dan mungkin nanti Bapak bisa menjawab dan bisa mengklarifikasi apa sih yang memang sebetulnya terjadi di isu yang memang sangat ramai di masyarakat gitu, Pak. Dan kami juga nanti setelah dapat jawaban tidak akan berhenti di sini, Pak. Kami juga akan menyampaikan, dan kami juga nanti mungkin akan mengawal juga serta sampai mana dan mau seperti apa nih keberlanjutan ke depan gitu. Saya kira itu sih, Pak. Dan mungkin nanti rekan-rekan juga mau menyampaikan gitu. Terima kasih. Guru Satuan Sekretaris Dewan Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya tanpa mengurangi rasa hormat semua pimpinan yang ada di Kabupaten Kuningan yang telah hadir, ya. Sebenarnya kan tadi yang sahabat saya sampaikan melanjutkan dari beberapa aksi Gerakan Kuningan Melawan, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan mungkin akan disampaikan, dan juga ya kita datang ke sini dengan santai, Pak, ya, karena baru kali ini saya bisa merasakan ruangan yang adem seperti ini, Pak. Itu kan biasanya kayak bebas di depan, sekarang adem seperti ini kan. Lumayan sejuk juga ini kalau di sektor ini, ya. Jadi ya kita sebagai, ya karena kita sesuai baju lah ya, Kuningan pelawak, jadi kita santai aja di sini ya, Pak.
karena kegiatannya juga kita di sini terkait hanya satu pertanyaan simpel dan juga mungkin bisa dijawab oleh Bapak sebagai eksekutif ataupun Pak Sekwan sebagai legislatif ya. Pertanyaan simpel dan juga hal ini mungkin menjadi titik masyarakat ketika menanyakan, gitu kan. Yang kita ketahui di keputusan ini sudah ditandatangani tunjangan DPRD yang sangat besar, dewan yang katanya perwakilan rakyat tapi tunjangannya sangat besar, mengalahkan pendapatan ataupun gaji pendapatan Kabupaten Kuningan UMK ya. Seperti itu, ini di luar nalar mungkin lah Pak. Apakah etis seperti itu? Ya. Pertanyaannya simpel sih Pak dari kami ya. Saya mewakili teman-teman, siapa inisiator yang menaikkan tunjangan DPRD? Dah, simpel. Siapa inisiator? Apa? Bisa dijawab? Siapa inisiator yang menaikkan tunjangan ini? Nih, ya. Siapa? Bisa Pak? Jawab silakan. Siapa yang menjadi inisiator? Ya. Pertanyaan simpel Pak. Yang lain dulu biar kita. Enggak. Jawab satu-satu aja Pak. Ya. Siapa yang menjadi inisiator? Ya. Apa mau pilihan ganda aja Pak biar cepat? Ini biar kayak kuis nih. Karena saya juga mau nyari takjil juga ini, gitu kan? Ya. Oh, ChatGPT yang pro buka. Ya. Siapa yang menjadi inisiator terhadap kenaikan tunjangan DPRD? Bisa jawab Pak? Apa mau pilihan ganda aja? Oke. Pertanyaannya adalah, siapa yang menjadi inisiator terhadap kenaikan tunjangan DPRD? A. Eksekutif. B. Legislatif. C. Keduanya benar. D. Tidak ada yang salah. Nah, ABC Pak. Terima kasih. Itu sudah dikerucutkan, mungkin dibuat simpel ya. Mungkin gitu Pak. Ya udah, kalau nggak bisa ChatGPT aja dah, gitu kan? Siapa yang menjadi inisiator? Ya, gak ada inisiator Pak. Boim, hebat, sakti ini benar. Ya, A eksekutif, B legislatif, C keduanya benar. Ya, sekian Pak. Mohon dijawab. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit Pak Bupati. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini dan sudah kita catat pertanyaannya. Pertama saya akan menjelaskan dulu masalah alurnya, alur untuk pembuatan produk hukum itu diawali oleh pengusul. Ketika berbicara usulan sudah dianalisa lebih matang
Kemudian ketika sudah analisa sudah matang, diusulkan ke secara berjenjang sudah dianalisa secara berjenjang di legislatif. Kemudian ketika sudah diperjenjang dan analisanya sudah ada, alurnya diajukan ke Bapak Bupati. Jadi alurnya seperti itu, alur undang hukum seperti itu. Jadi ketika Pak Bupati terakhir sudah dimatangkan, akhirnya ketika sudah tidak ada di kami di bagian hukum harmonisasi dan legalisasi. Jadi ketika sudah sampai ke Pak Bupati sudah siap untuk ditandatangani. Seperti itu. Berarti Pak Bupati mohon maaf, berarti hanya tinggal tanda tangan saja berarti Pak? Iya. Iya Pak. Tapi kan pengusul itu siapa? Pengusulnya sudah di DPRD. Oh berarti legislatif yang mengusulkan. Setiap produk hukum itu usulannya dari SKPD masing-masing. Berarti SK yang menjadi dasar pencairan tunjangan DPRD di 2025 ini itu usulan dari legislatif. Ya, dari setiap SKPD masing-masing. Berarti inisiatornya B ya Pak, legislatif. Inisiatornya SKPD masing-masing. Nah, teman-teman terjemahkan sendiri. Ini pakai bahasa apa Pak kira-kira? Kira-kira sudah produksi itu ya Pak ya, karena ini memang sudah menjadi persoalan yang seluruh masyarakat. Jangan sampai ada yang ambil Pak. Nanti kita lagi yang kenapa? Kita yang membicarakan, kita yang memadani, tiba-tiba Bapak menentukan sendiri. Nah, nanti masyarakat Ya, ini itu teman-teman. Jadi kalau untuk administrasi semuanya dengan SKPD masing-masing, dan itu ketika berbicara pengusul atau inisiator terhadap SK ini adalah sekretariat DPRD. Ya. Jadi setiap produk hukum yang akan diusulkan itu oleh SKPD-nya masing-masing. Oke Pak, berarti ini simpel ya, ya atau tidak? Yang tadi berbicara terkait SKPD, berarti karena ini tunjangan DPRD, berarti yang mengajukannya adalah DPRD, ya? Ya, setiap pengusul sekretariat. Oke, Di sekretariat. Itu sudah semponya siapa? Pada saat SK ini keluar, Yang sudah tahu ya. maka Tahun Pak. ini kan ditetapkan ini Pak, Oh, enggak. ini Pak Mas Sekwan sebelumnya ini. Baik, terima kasih. Saya ingin Pak Bupati, Wakil, Pak Kapolres, dan teman-teman semuanya. Permendag ini akan kami coba arahkan apa yang kami ketahui terkait dengan tunjangan DPRD yang teman-teman semuanya fantastis ya. Pertama, untuk terkait dengan pusatnya itu tetap kita berpedoman pada regulasi berlaku. Di situ ada PP 18 tahun 2017 yang mengatur tentang hak keuangan transaksi bagi pimpinan dan DPRD. Di sana diberitakan dalam PP tersebut besaran apa saja hak yang dimiliki oleh DPRD, baik itu tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, insentif maupun yang lainnya. Bapak langsung aja deh. Ini tadi kan tanyaan. Iya, nanti kan gini, kita bahas alur dulu kan. Enggak, kalau secara alur hukum kami sudah memahami dan sudah mengkaji itu Pak. Iya. Mohon maaf. Baik, kita bebas. Itu jadi ada dasarnya PP 18. Kemudian dari PP itu kita berpedoman pada hasil appraisal yang dilaksanakan oleh Universitas Pasundan. Di situ menjelaskan kajian filosofis, kajian kemampuan keuangan daerah maupun yang lainnya. Nah, dari situ besaran itu, daya prestasi itu menjadi pertimbangan untuk bagaimana sebuah kelayakan pemberian tunjangan tersebut. Dan itu dari appraisal itu dituangkanlah dalam bentuk rumusan APBD, yang mana APBD tersebut untuk kami punya keterbatasan kapasitas karena kami sektor itu sifatnya hanya sebagai fasilitasi saja.
memfasilitasi apa yang diinginkan, dibutuhkan oleh pimpinan dan oleh PRD. Simpel aja Pak, izin Pak. Pada saat kondisi saat itu, SK ini diinisiasi oleh legislatif, betul atau tidak? Ya tentu kami tidak punya kewenangan untuk menentukan besar itu. Teman-teman bisa menjabarkan seperti apa kewenangan kami itu. Pak, jadi kan Pak Kabag Hukum bilang bahwa ini adalah atas usulan. Usulannya dari siapa? Dari legislatif. Nah maka kami tanya ke legislatif. Tadi Pak Kabag Hukum sudah bilang bahwa SKPD yang terkait sekretariat dewan. Nah pada saat itu sekretaris dewan itu Bapak. Ya betul. Itu apakah betul atau tidak SK ini diinisiasi oleh legislatif? Betul, itu legislatif itu. Berarti legislatif yang Legislatif, kalau kami hanya pasti saja Iya betul. apa yang dibutuhkan oleh legislatif tersebut tentu berpedoman pertama pada PP, yang kedua kemampuan pemerintah daerah. Itu aja pedoman kami. Kami tidak punya ranah untuk bagaimana mengutak-atik angka berapa jumlah saran. Seperti itu. Ya, oke, itu jawab berarti Pak. Berarti jawabannya B. Legislatif. Legislatif yang menginisiasi. Betul. Ya. Ini kan pilihan ganda ya, Pak Nurayan. Tadi kuis saya pilihan ganda Pak. Izin Pak, Bang semuanya. Saya kan pertanyaannya pilihan ganda yang bukan Nurayan mungkin cukup Pak. Tadi berarti PP-nya nomor 18 tahun 2017 kan? Iya betul. Kalau nggak salah, itu kan berarti lagi Pak. Kalau PP masih berlaku sampai sekarang, tidak pernah disambut oleh PP yang lainnya. Yang ada itu adalah penyesuaian regulasi yang baru terkait dengan PMK 97 tahun 25 dan surat edaran Mendagri terkait dengan kebutuhan perumahan. Jadi ada dua hukum daerah yang sekarang akan menjadi pembahasan untuk bagaimana besaran biaya tersebut. Nah, Pak, bisa ya mungkin yang akan saya sampaikan karena memang kita banyak dipertanyakan siapa sih yang memang mempunyai usulan terkait timbulnya kecurangan yang ada. Itu sudah dijawab, sudah dijelaskan bagaimana alurnya dan sudah ditemukan juga siapa yang memang menginisiasinya. Itu dari kita. Saya cuma pengen tahu dari pendapat Bapak apakah betul ini tuh memang inisiasi legislatif. Karena tadi kan memang yang berkata bahwa Pak Bupati hanya menandatangan Bapak Hukum. Saya tidak tahu pendapat resmi dari Pak Bupati itu seperti apa. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pak Kapolres, rekan-rekan dari Eksekutif yang hadir, sebenarnya ini ada dari mahasiswa. Tentu saja, jadi alurnya seperti itu. Kalau keputusan Bupati, Perbu itu berasal dari inisiator. Bisa kaitan dengan contoh ya, kalau misalnya kaitan dengan tata kelola sampah, dinas lingkungan hidup. Kaitan dengan tadi tunjangan ya dari satker yang terkait, artinya di sini Sekwan. Tadi dijelaskan oleh Pak Sekwan yang terdahulu seperti itu. Saya lihat telah melalui pembahasan di internal dewan. Ya. Saya lihat juga faktor lengkap dari mulai eselon 4 sampai eselon 2 dan terakhir oleh Ketua Hukum. Saya sebagai bupati memastikan Pak Kop sudah ada, saya tanda tangan karena alur seperti itu. Terima kasih. Berarti izin Pak, mohon. Ya. Berarti besaran dan analisa SK tunjangan DPRD ini diinisiasi diajukan oleh legislatif untuk kemudian diaksesi oleh eksekutif. Ya, seperti tadi yang disampaikan Pak Sekwan. Ya. Betul, seperti itu Ya. semuanya bahasa bayinya. Iya, bahasanya gitu. Betul, sepakat? Iya. Oke. Terima Ada kasih. inisiator ya.